Halo Sobat Sehat, kembali lagi di program Healthy Fit Ramadan nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang naiknya asam lambung saat berpuasa. Kok bisa sih hal tersebut terjadi? Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut akan dijelaskan oleh Dr. Tan Sutyen. Jadi itu sebabnya kenapa reflux itu mudah sekali terjadi. Ya, reflux mudah terjadi. Itu sebabnya kenapa banyak orang mengatakan kenapa habis makan tidur lalu kemudian besoknya jadi begah. Ya, jelas karena makanannya itu nggak turun istilahnya. Nah, ini lagi, ada lagi yang mengatakan bahwa kalau makanan itu stagnan, tidak tercerna, lalu kemudian akan dimakan oleh bakteri buruk. Nah, akibatnya setelah makanannya itu stuck itu bahasa Indonesianya apa ya? Nyangkut ya, nggak kemana-mana, lalu dia berubah menjadi asam. Asam ini merupakan racun dan akan merusak hati. No. Cara pemikirannya tidak sesederhana itu dan tidak senaif itu. Paling-paling kalau makanan tidak tercerna, ya apa yang terjadi besoknya kita muntah. Pernah dengar nggak orang Jawa tuh mengatakan dedel gitu loh. Ya makanan nggak turun itu loh. Makanan kalau nggak turun kan rasanya piye gitu loh ya. Sendawa nggak bisa. Bahkan maaf nyuwun sewu. Kalau sendawa itu bau. Seperti makanan yang tadi malam nggak turun, ya kan? Buang angin juga nggak bisa, ya. Itu bukan karena makanan, bukan karena Anda punya bakteri lalu kemudian stuck, tidak. Justru kita punya lambung itu mempunyai asam lambung yang pH-nya cuma 2. Jadi dengan pH 2 otomatis bakteri pada mati di situ ya. Bakterinya akan mati. Jadi yang menjadi masalah adalah pencernaan kita tidak berjalan dengan baik. Biasanya kalau Anda makan, nah ini dia. Buka puasa takjilnya udah bergula banyak, manis ya. Lalu kemudian di weekend kan, waduh satu meja dimakan. Ada rendang, ada soto ayam, masih ditambah dengan ayam goreng, masih dengan bakwan. Itu berlemak semua ya. Bayangin kalau makanannya berlemak, lalu kemudian tidak bisa dicerna dengan baik karena lemak itu sulit banget dicerna, memberikan rasa kenyang yang luar biasa. Tentu akhirnya orang ini akan merasa seperti kayak makanannya enggak turun. Orang Jawa mengatakannya dedel. Nah, lalu kemudian, ini ada kepercayaan lagi. Karena kita asam, badan kita asam, nah pH asam ini menyebabkan kanker. Oh, tar dulu. Nggak semudah itu ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau Anda pernah dengar pola makan yang menyebabkan orang itu menjadi asam atau pH-nya justru harusnya alkali. Jadi pola makan kita harus alkalis. Itu setelah diteliti lebih lanjut, ternyata orang yang menyebutkan teori tentang pH makanan asam dan basa, itu sama sekali tidak berdasar. Nah, dari sini, jadi pencerahan ini sekalian saya lurusin nih. Jadi, dok, bagaimana kalau saya minum air alkali? Kalau lagi ngetren nih ya, air pH-nya tinggi. Bagaimana kalau saya makan makanan yang alkalis? Sebentar. Alkalinitas dan keasaman tubuh itu tidak ditentukan dari apa yang kita makan. Nah, ya, yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah ginjal. Karena ginjal itu akan membuat bikarbonat, penetralan yang disebut dengan pH dari cairan yang berada di dalam tubuh. Bekerja sama juga dengan paru-paru, ya kan? Nah, jadi sekali lagi tidak benar bahwa kalau makanannya berhenti, stagnasi di dalam pencernaan, lalu kemudian menjadi asam, bakterinya nongol, lalu menjadi toksik, membuat racun, dan sebagainya. Itu dramanya bukan main. Demikian informasi kesehatan Healthy Fit Ramadan yang saya sampaikan, dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.